Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara. Seri Kayangan Ngejowantah episode 289 dengan judul Megantoro. Sambil menunggu Mas Agung dan Mbak Piki bergabung, saya akan disclaimer dulu bahwa yang akan kita bahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga, lawang ini cuma dongeng. Halo Mas. Halo Mbak. Bisa lihat. Tumben ya Mbak. Gimana kabarnya Mas? Capek banget apa ngantuk Ngantuk ya banget? Mbak. Capek ngantuk Mbak. Ye. Mbak Vicky sampai agak flu kalau nggak salah. Mungkin nanti nggak bisa lama itu. Halo. Halo Mbak. Loh, Itu aman-aman. Aku bisa lihat semuanya. aku juga bisa. Oke, kalau gitu untuk mempercepat waktu, ayo kita langsung aja yuk. Yo. Monggo. Oke, di Mbak Oming sih blur sih Mbak, aku lihatnya. Oke. Tapi nggak apa-apa, tidak mengganggu. Oke, Ya. Atlantis Yang series penting suaranya aman. ke-200. Iya, oke, Atlantis series ke-289, Megantara. 1. Dahulu ada pusaka yang namanya Kiai Sengkelat. Sengkel itu dari kata sengkeling hati ya. Jadi yang sengkel itu kan yang tidak menyenangkan. Gitu deh. Lanjut Mbak. Kiai Sengkelat dibuat oleh Empu Supo yang saat itu dalam keadaan agak jengkel. Dan beda sengkelat dengan yang lain itu ada pada ini ya. Kalau yang pusaka biasa kan ada lambe gajahnya itu yang arahnya ke bawah lambe gajah. Kalau yang arahnya mendatar itu artinya Sanggobono, dan sengkelat punya Sanggobono bukan lambe gajah. Lanjut Mbak. Maka dalam bahasa Kawi, sengkel itu artinya jengkel. Ya udah, jadi lanjut aja Mbak. Sorry. Enggak, Pasif. udah bener. Bener, tapi Oh, penjelasannya nanti aku dan jelasin di atas. Lanjut oke. aja Mbak. Sengkelat dari kata sengkel ing ati atau yang membuat jengkelnya hati. Ya udah, jelas tadi, lanjut aja Mbak. Karena waktu itu Mahaprabu Hayam Wuruk memerintahkan Pusupo untuk membuat sengkelat untuk menandingi pusaka Bolokiwo yang dimiliki oleh tahanan penjara Tumapel yang dijuluki Ken Arok. Iya, aku sekarang bingung sih. Ada nama kan Dedes kok perempuan ya. Jadi kan Dedes kan artinya yang sedang diinterogasi. Lanjut Mbak. Pusaka tersebut sebenarnya bernama Setan Kabur, tapi oleh Mangkurat Admiral cerita ini dirubah jadi Kiai Condong Catur. Karena banyak nama yang diganti di zaman Amangkurat Admiral dan banyak cerita yang dirubah. Lanjut Mbak. Saat itu ada dua empu yang diminta membuat pusaka, yaitu Empu Supo dan Empu Winongan. Yang udah di bawahnya. Nanti lanjut aja Mbak. Empu Winongan membuat Kiai Nogososro dengan mengambil besi dari kawah Gunung Argo Dahono. Jadi kalau Nogososro bukan besi yang ditempa ya, tapi dari kawah yang diambil. Lanjut Mbak. Dan pusaka tersebut dinamakan Kiai Nogososro. Sosro itu artinya 1000 ya, 1000 nogo. Lanjut Mbak. Karena Kiai Nogososro menggigit intan, maka dinamakan Nogo Sosro Sabu Intan. Jadi bukan dua pusaka itu ya, tapi itu satu pusaka. Lanjut Mbak. Pusaka ini selalu memilih rangka dari gading, jadi tidak pernah mau pakai rangka yang biasa. Karena Nogososro itu
milih banget perhiasannya bener-bener harus itu gitu, jadi nggak mau diganti. Jadi kalau misalkan ada orang kayak melu pusaka melu aku ya kudu anut aku, nggak bisa. Kalau dia pasti pergi kalau nggak menghabisi yang ini, yang ngomong begitu. Itu pusakanya ya, jalan cerita begitu. Ayo Mbak, Kalau diganti rangka, biasa akan pecah rangkanya. jadi begitu dimasuk kalau tak gitu biasanya gitu. Ayo Mbak, Untuk saat ini seharusnya Nagosastra dipegang oleh terah dari Adipati Pusponegoro. harusnya sih posisinya saat ini pusakanya ini berantas. Ayo Mbak, Sementara Pusupo berhasil membuat Kyai Sengkelat ya lanjut aja Mbak. dengan ciri-ciri pusaka Lok 13 dan ada Sangga Buwononya. Jadi tidak punya lambe gajah tapi punya Sangga Buwono. Lanjut Mbak. Jadi tidak ada lambi gajahnya, tapi ada Sangga Buwononya. Keren banget. Lanjut Mbak. 17. Kedua pusaka tersebut berhasil menghentikan malapetaka di Mojopahit yang ternyata dari Kiai Setan kabur. Udah jelas banget lu pernah cerita nggak salah. Lanjut aja Mbak. Jadi bukan dari Kiai Condong Catur. Karena Condong Catur itu bukan bukan setan kabur. Lanjut Mbak. Sehingga Kiai Setan kabur menghilang dari gedung pusaka istana. Karena itu memang bukan pusaka dari Jayang Katon. Lanjut Mbak. Maka sejak saat itu Kiai Sengkelat dan Nogososro dijadikan pusaka bebat keraton. Pusaka bebet itu artinya pusaka yang tidak pernah dibawa keluar keraton. Lanjut Mbak. Namun di zaman itu karena ada yang tidak suka dengan Sang Mahaprabu Hayam Wuruk, maka pusaka dicuri oleh Prabu Wikromowardono yang berniat mendirikan Mojopahit Wetan. Dikata, lanjut aja Mbak. Prabu Wikromowardono adalah adipati Balembuan yang ada di Banyuwangi KW. Lanjut aja. Udah jelas. Aduh, Mbak Etika bahaya, Mbak Etika. Oke. Sang Prabu Wirokromowardono inilah yang dikenal dengan nama Minak Jinggo. Udah jelas nih langsung lanjut aja Mbak. Gendang bar. Dikatakan Minak Jinggo karena semua bali-bali keraton dicat berwarna jingga atau merah sebagai tanda menantang kerajaan pusat. Ini kelihatan loh yang Miyak Singgo itu gimana. Lanjut Mbak. Wah, kita Mbak Etika lah iya cat abang tuh Mas. Kata cat abang. Ini motoku sih abang. Kata bener. Dan dengan jelas Miron Kampuh Jinggo. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau nantang raja itu jadi di bagian biru batiknya apa jariknya itu dikasih warna merah itu artinya tanda dia menantang kerajaan pusat. Lanjut Mbak. Atau jaraknya di bagian birunya diberi warna merah. Jadi kalau zaman dulu tuh orang nyebutnya merah itu adalah jinggo. Lanjut Mbak. Miron Kampuh Jinggo zaman kerajaan Majapahit dianggap menantang Sang Mahaprabu. Dalam posisi itu. Lanjut Mbak. Beliau mempunyai godo besi kuning yang saat zaman Kolopurwo dipegang oleh Sentiaki yang merupakan patih keraton Dwarawati. Sikun itu tadinya biasanya bentuknya segini tapi segini-gini gede gitu. Ayo Mbak. Sehingga Minak Jinggo sangat sakti dan susah dikalahkan. Katanya begitu. Lanjut Mbak. Sebenarnya Prabu Wikromowardono itu tidak ingin menantang keraton pusat. Ya, mungkin ke 30, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Oke, Blur. tidak terlihat sama sekali Mbak Oming, tolong. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau eksekusi pembakaran masa Wonggung Kutejo dan Mbak Anda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center.
kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun. Jadi yang 30 ini kita tayangin satu video disclaimer karena kebetulan cuma ada satu. Iya, Mbak. Yeah. Bedino nggunakake origin iki yo. Ra nyadar nak seri ini lho. Pun akhirnya 500, Mas. Sampun. Monggo Mas, yang 30 niki. Disclaimer-nya cuma seperti itu ya. Kita Nggih. pikir apa? Nggih, Mas. Aku tuh sedikit cerita tentang ini, Mbak. Oke. Panembahan Pringgoloyo itu nama ini kan benar-benar menghilang ya dari masa lalu. Gak tahu kok hilang. Padahal beliau seorang tokoh yang ini ya, dalam dongengku tuh lumayan ini. Kalau dalam bahasa Jawa, pring itu kan artinya bambu ya, Mbak. Nggih. Pring itu bambu. Pringgoloyo. Moga-moga nggak jelas artinya ya. Tapi ini hampir mirip dengan ini, Mbak. Apa namanya? Anuku nih, alat garukku ini gitu. Dan alat garukku tuh ini putus, Mbak, di sini. Jadi, nah, kalau ditarik gini lepas, Mbak. Bisa lepas karena bagian bawahnya tuh udah mulai putus di bagian bawahnya gitu loh. Jadi kalau pakai biasanya jadi kan segini, Mbak. Jadi kalau yang segini di permukaan berarti yang ini di bawah gitu. Jadi bisa lepas gitu. Jadi kan hampir kayak bambu tuh, Mbak, karena dia berruas-ruas gitu. Berruas-ruas, terus kalau bambu itu kan biasanya kalau tumbuh saat bergerombol ya, Mbak. Bambu itu kalau tumbuh bergerombol, terus itu berruas-ruas dan tinggi gitu biasanya. Dan kalau nggak salah bambu itu kalau misalkan sudah tua, dipanen gitu, biasanya dipakai untuk masang umbul-umbul atau masang bendera atau apa, tergantung ya. Apa aja gitu yang jelas sesuatu hal yang tinggi-tinggi gitu. Dan pada saat dipakai untuk bikin atau untuk bikin tangga juga bisa gitu. Zaman sekarang sih ya tangga banyak yang dari aluminium ya. Dari zamanku dulu waktu masih kecil itu dari bambu, Mbak. Mbak Apeng masih dari bambu atau dari bambu juga ya. Jadi kan di sini nih memang beliau menggambarkan bahwa ada suatu tempat yang pohon bambunya itu berkelompok. Jadi berkelompok di sini, berkelompok di situ gitu. Ya, yang namanya pohon bambu masih berkelompok ya, Mbak. Dan pohon bambu itu pasti akarnya serabut. Nggak mungkin ada pohon bambu yang akarnya tunggang tuh nggak mungkin, Mbak. Karena dia masuk tanaman berluas-luas gitu. Dan nama ini dipakai oleh ini apa namanya Panembahan Pringgoloyo gitu loh, karena dia ngerti persis bahwa ada loh yang tepat yang ya bisa digambarkan dengan bambu gitu, karena tanaman yang hidupnya berkelompok tapi tidak berluas-luas itu yang berluas-luas kayaknya cuma itu deh kayaknya loh, yang anunya kuat, dindingnya kuat gitu. Dan jelas berluas-luas ya, karena ini di sini enggak, terus di sini ada luasnya lagi gitu loh, luasnya tuh kuat gitu. Tapi di zaman aku kecil tuh juga ada loh, Mbak, nyanyian lagu ini Reketek Gunung Gamping Gempal gitu. Ada kan, anak kecil itu sering
nyanyi gitu. Paling Mbak Omeng nggak kenal karena itu lagu Jawa itu Mbak Jo itu mungkin ya. Aku kenal, nggih. Barusan ikut nyanyi, Mas. Ketek gunung gambring gempal gitu. Oke. Dan emang pohon bambu tuh kalau kena angin sih biasanya bergerak sana ke sini tapi ada suara kretek 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 gitu kan Mbak. Jadi ini kayaknya kan anu ya Mbak ya. Kayak harus mulai kretek kretek gitu. Kretek 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 ya. Berarti bambunya kira-kira sekuat ngadeg ora gitu kan. Masalahnya itu Mbak. Nggih. Karena ini anu ya apa namanya? Mungkin kalau seperti ini Mbak, ini kan udah putus nih. Kalau misalkan disambung nganggo gipsum gitu bisa nggak sih Mbak? Disambung pakai gipsum bisa nggak Mbak? Atau pakai apa? Masa dilas? Atau pakai apa gitu? Tapi yang penting ini masih bisa panjang sih Mbak. Masih bisa panjang. Masih bisa panjang. Tapi ngisornya bolong Mbak bisa. Bawahnya udah bolong. Bagus kan, Mas? Jadinya mempercepat kan dari lubangnya nih ke bisa. Iya jadi anu apa bisa dipakai untuk apa ya? Kalau ini Kalau ini saya diisi air tuh bocor gak sih Mbak kayak gini? Krocokin gitu. Bocor, Mas. Oh bocor ya? Nggih. Oh bocor. Aku nggak tahu tahu. Tak kira ya pernah Mbak. Betul. Dan ada pohon bambu tuh butuh air loh Mbak. Tapi nggak tahu ini kalau dikasih air kok malah reketek gunung gembing gempal gitu loh. Masalahnya kan gitu. Dan setahu pohon bambu itu kalau apa disirami ya subur ya Mbak ya. Suburnya tuh membesar gitu loh. Bukan malah retak. Bingung sih. Gitu. Terus yang kedua itu aku mau ini sedikit sih Mbak cerita tentang ini, tapi ya itu apa jangan dicari di kayak keadaan nyata ya, karena ya namanya keadaan tidak nyata itu ya memang tidak nyata gitu. Jadi jangan dicari diada-adain ceritanya. Jadi anggap aja ya dongeng gitu. Jadi yang namanya dongeng jangan dicari di kenyataan gitu. Aku mau ngomong tentang ini Mbak di versinya ARC, dongengnya ARC itu kita kan mengenal Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Ugra Besti, di bawahnya kan ada Sang Hyang Brahmana Wiseso, di bawahnya Sang Hyang Tirtawiseso, dan Sang Hyang Tirtawiseso itu berkuasa atas Tirta Perwitasari sama Tirta Amertasari gitu. Dan ketika beliau mengutus Sang Hyang Amertasari turun, itu kan pasti ada gunanya Mbak. Nah sekarang kalau Sang Hyang Amertasari ini sudah turun dan kemudian dibuang, karena yang namanya aturan berantas itu ada batas ininya Mbak. Apa tuh namanya? Ada tempat turunnya di Grojogan Sewu dan ada jalur titik tertentu nanti untuk kembalinya si Amertasari ke Kayangan lagi. Dan itu harus dibatasi antara, jadi dia tidak boleh kena laut. Nah, kalau itu dibuang ke laut, ya dia pasti akan berusaha kembali ke tempat titik awal, apa ke tempat titik di mana dia bisa pulang, tau nggak? Nah, kalau dibuang ke laut, ya berarti dia akan mencari jalan dari laut balik ke daratan gitu. Jadi segera nggak daratan. Di dongeng begitu. Dan ya nggak tahu, Sang Hyang Tirtawiseso sampai kapan akan diem ketika anugerah yang diturunkan itu justru dibuang ke laut gitu. Karena kalau kalau seperti misalkan Mbak Omeng lagi bingung pengen cari air minum terus tak kasih air matang satu gelas malah airnya dibuang ke laut, Mbak ganti air pam gitu terus malah minum air pam mentah gitu,
Gimana? Seenggak-enggaknya aku jengkel tau Mbak, kalau seperti itu. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus gimana gitu? Nggih. Ya Artinya akan dipercepat, malah malah akan dipercepat ini tau Mbak, kemungkinan itu kembali lebih cepat gitu loh. Karena banyak yang sekarang kok ada banyak yang di laut, ada banyak yang di lautan dan itu tidak boleh kena air laut harusnya. Maka dia pasti akan kembali ke titik di mana dia harus pulang gitu. Ini kan berhubungan dengan si Panembahan Pregoloyo itu memang tugasnya kan bagaimana supaya berantas bisa kelihatan lagi gitu kan. Nggak tahu caranya beliau gimana, cuman beliau tuh titip pesan matur nuwun, lho, matur nuwun gimana? Terima kasih. Aku juga bingung sih, kok beliau terima kasih dengan alasan satu. Yang pertama, beliau dibantu karena dengan banyaknya daerah yang digali ke dalam, maka berarti itu mempercepat beliau dalam mempermudah tugas beliau dalam membuka brantas. Yang pertama itu. Yang kedua dengan diberi beban di daerah Sastrawulan yang makin lama makin banyak dan makin gede-gede, berarti juga mempercepat untuk pembukaan brantas gitu kan. Jadi dalam dongengnya aku, Panembahan Pringgoloyo malah terima kasih Mbak, karena jadi tugas beliau diperingan dengan itu gitu. Tuh. Nah, kalau kalau waktu Mbak nanya tentang aku kan alasan kedua apa kalau misalkan selain tahu bulat gitu. Saya kan ngomong gitu loh, Mbak. Sebelum banyak orang makin salah terhadap Sanghyang Amertasari, kan lebih baik dipercepat supaya supaya sing salah nggak ini apa nggak semakin banyak gitu kan. Kan dongengnya ngono gitu, Mbak. Tapi itu kan cerita dongeng, Mbak. Jadi jangan dicari di dunia nyata. Artinya 34 km lebar berantas ini memang harus segera dibuka gitu aja kan. Makanya kalau ini Mbak, ini kan satu, dua, tiga ke bawah ya Mbak. Kayak ini teka-teki silang Mbak. Teka-teki silang itu ada ke kanan, ke bawah. Ini tiga ke bawah. Ini retak Mbak di sini Mbak. Itu tiga ke bawahku ini retak. Nah, iso sandingan. Berdasarkan teka-teki silang kan ada ke jawaban ditulis ke kanan sama ke bawah. Nah, ini aku yang jawaban ke bawah itu tiga ke bawah Mbak. Coba dicek. Ditambah Nggih. gitu murah, tiga ke bawah. Gitu. Dan Kalau gitu yang gitu aja menyilang Mbak. Hmm? kan menyilang juga ada kadang-kadang kan teka-teki silang. Nggak Mm-mm. cuma di bawah, tapi kan menyilang juga ada, Mas. Ya, tapi aku ini Mbak, berdasarkan garuanku, Mbak. Garuanku tuh adanya cuma ke bawah karena garuknya aku nggak nyilang Mbak, garuknya gini Mbak. Tapi ini jelek loh Mbak, kalau ditambal gipsum Mbak. Makanya tambal apa sih? Ya udah. Oke Mbak, mungkin gitu dulu. Semoga tidak paham dan emang ya cerita itu bukan untuk dipahami, untuk dongeng kok dipahami aneh. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Kalau Kenten kita langsung kembali ke slide aja nggih. Enggak, Mbak, Monggo. Mbak Vicky karena agak sakit tuh. Mungkin mau nanya sekarang terus dia mau mengundurkan diri dulu, Mbak. Ya, mengundurkan diri Ya, untuk sleeping. kalau Kan sakit itu dalam bahasa kalau sehat itu dalam bahasa Jawa kan waras, Mbak. Jadi kalau sakit itu enggak apa, Mbak. Aman, sudah biasa. Oke, pertanyaan yang pertama, dalam lakon wayang, kenapa hanya cerita buksanya Gunawan Wibisono yang mengeluarkan Padro Bikso? Karena ada kesalahan bapaknya, Mbak. Karena bapaknya waktu itu kan membongkar tentang rahasia itu keluar sehingga akhirnya dia ini apa namanya anak-anaknya semuanya akhirnya ke tempatan itu gitu. Dan anaknya cuma satu yang wujudnya Satrio, si Gunawan Wibisono, sehingga pada saat dia mau moksa ya dia harus melepaskan itu. Makanya dalam
lakon-lakon yang lain yang misalkan kayak Arjuna Pasmokso atau siapa Pasmokso gitu nggak akan mengeluarkan Drubiksa 4 mbak karena orang-orang ono orang kadunungan yang kadunungan didukui gitu mbak. Oke. Terus Mas, dalam gambar lakon Kresna Duto, Kresna tidak memegang pecut untuk mengendalikan kuda. Terus dengan apa Kresna mengendalikan kudanya? Pakai tali mbak, Hmm. pakai tali orang dipecuti anggo tali. Soalnya kalau pakai kaki kan nggak nyampe mbak, terlalu jauh. Mm-mm. Pakai kaki kalau pakai tangan lebih jauh lagi gitu kan pakai Rasa tali. mabuk iya Mas. Heeh. masa Oke, masa terus mau apa sepatu terus diuncalke juga nggak mungkin tuh, mbak. ya, iya. Oke, terus Mas, apakah jika Drubiksa 4 keluar dari badan ini akan terjadi penurunan berat badan? Nah, ya jelas makanya zaman dulu ada Aji dan Miaking segala karena itu kan salah satunya mereka nggak ada Oke, si berat terus dalam Mas, badan mbak. hmm, apakah bagian-bagian badan yang lebih cepat menua menunjukkan di situ Drubiksa 4 berada? Iya, itu Hmm. jelas ya. Mengapa Kumbakarna harus masuk ke pahamnya Werkudara agar bisa sampai pada Kayangan? Yang pertama kan dia nggak tahu jalannya harus bagaimana mbak. Terus yang kedua masalahnya si apa Bung Karno wujudnya kan seperti itu gara-gara kesalahan orang tuanya. Maka dia mending pakai wujudnya Werkudara. Cuma digambarnya dia tinggal di pahanya Werkudara. Gitu mbak. Oke, siap Mas, aku sudah tidak connect. Aku tak istirahat. Ya, minum Oke, obat thank mbak. you semuanya. Minum obat tapi Thank you jangan Mbak. baygon. Aman. Thank you. Yuk. Nanti Mbak Omeng yang terusin bacain mbak. Oke, Mas. Oke, ke slide. 31. Oke, sebentar roaming setting dulu. 31. Tapi dia sangat marah ketika mendengar Mahapati Gajah Mada diusir dari keraton oleh Mahaprabu Hayamuruk. Ada kesalahan di masa lalu memang dan Gajah Mada terpaksa diusir oleh Hayam Wuruk. Lanjut mbak. 32. Karena semasa kecil Prabu Wikramawardhana dirawat dan diajari banyak hal oleh Mahapati Gajah Mada. Makanya masih ada daerah yang sampai sekarang namanya Sokapora itu. Harus pakai O ya, bukan U ya. Sokapora. Sokapura di daerah dekat itu tuh. Lor-loran sih mbak. Lanjut mbak. 33. Sebenarnya tuntutannya agar Mahapati Gajah Mada dikembalikan pada posisinya lagi. Itu tuntutan dari Prabu Wikramawardhana karena dia yang mantan gurunya atau itu. Lanjut mbak. 34. Karena Prabu Wikramawardhana sangat hormat terhadap Mahapati Gajah Mada. Ya, karena menganggap orang tuanya sendiri. Lanjut mbak. 35. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencuri Kiai Sengkelat. Terus tapi dia waktu mencuri itu terus kemudian di tempatnya dia ngeklaim namanya Sengkali ya. Lanjut mbak. Oh ya, Mas Omi baru ingat. Berarti kalau yang Prabu Wikramawardhana ini kejadiannya mirip dengan Panembahan Ronggolaweng ya, Mas? Artinya memang dibesarkan oleh Mahapati Gajah Mada juga ya beliaunya. Iya, itu Oh, beberapa orang yang dibesarkan oleh beliau. oke. 36. Karena Kiai Sengkelat adalah pusaka unggulan dari Keraton Mojopahit. Makanya sangat jarang bisa dilihat orang biasa dan gimana posisinya juga nggak tahu. Ayo mbak. 37. Dan sifat Sengkelat yang singkirwari, maka bisa digunakan untuk mengendalikan musim. Itu dipakai untuk melewati daerah yang kebanjiran aja mungkin berapa jam surut itu mbak. Cuman di dalam ransel aja jalan-jalan lewat daerah yang kebanjiran gitu. Nggak usah lewat daerah banjir ya. Yang Iya. pinggiran aja nanti kan pasti surut langsung itu. Lanjut mbak. Tanpa diperintah nggih, Mas? Tanpa disuruh, iya. Iya.
38, karena Sengkelat menghilang, maka mau Prabu Hayam Wuruk memanggil Empu Supo. Maksudnya beliau untuk supaya bagaimana supaya si Sengkelat ditarik balik. Lanjut, Pak. 39, karena Empu Supo yang membuat Sengkelat, maka diharapkan bisa mengundang balik Sengkelat. Dan yang memang bisa karena dia yang bikin. Lanjut, Mbak. Atau dengan cara apapun agar bisa mengembalikan Sengkelat. Dan logikanya begitu karena beliau yang bikin. Lanjut, Mbak. Maka saat itu, Empu Supo berusaha memanggil dengan Aji Pameling dan gagal, karena Prabu Wikramawardhana mampu menutup Aji Pameling terhadap Kiai Sengkelat. Sehingga waktu dipanggil nggak dengar Sengkelatnya. Lanjut, Mbak. Lucu ya Mas, bisa nggak denger ya Mas. Oke. 42, maka dengan sangat terpaksa Empu Supo harus menyamar sebagai rakyat dan pergi ke Kadipaten Mojopoit Kulon. Lanjut aja, Mbak. Oke. Dan di sana seolah-olah menjadi tukang buat pusoko. Nyamar di alun-alun sebagai tukang gawe pusaka. Sehingga makin lama dia terkenal. Lanjut, Mbak. Jadi dari dulu tukang gawe pusoko ini kok di alun-alun ya Mas ya? Enggak. Dia cuma pengen anu aja, pengen segera disapa sama Prabu yang ada di situ. Oke. 44, dan agar lebih cepat sampai ke Sang Prabu, maka atraksi dilakukan di dekat alun-alun. Supaya terdengar dari mulut ke mulut gitu, Mbak. Lanjut. Oke. Dan di jalan yang sering dilewati raja. Karena kalau misalkan di daerah yang jarang dilewati raja ya jadi nggak akan ditengok, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena pusoko buatan Empu Supo itu sangat bagus, maka Empu Supo secara bertahap menjadi terkenal. Banyak yang mulai membicarakan beliau. Lanjut, Mbak. Dan sampai ke telinga Sang Prabu Wikramawardhana. Dan akhirnya ya beliau sendiri akhirnya mau datang. Lanjut, Mbak. Dan untungnya Sang Prabu Wikramawardhana tidak mengenalinya. Karena Pak Wikramawardhana memang tidak mengenal siapa Empu Supo. Lanjut, Mbak. Maka Sang Prabu Wikramawardhana mulai tertarik dan meminta 2 orang telik sandi supaya, maka Sang Prabu Wikramawardhana mulai tertarik dan meminta 2 orang telik sandi Upoyo untuk mencari rekam jejak empu tersebut. Dan akhirnya pengumpulan data intelijen terbentuk. Lanjut, Mbak. 50, dan mencari tahu sebagus apa pusoko yang dia buat. Sehingga datanya makin lengkap dan Prabu Wikramawardhana akhirnya tertarik untuk datang sendiri. Lanjut, Mbak. Dan laporan dari para telik sandi Upoyo menjelaskan bahwa dia adalah empu yang hebat namun tidak diketahui asalnya. Jadi banyak yang bingung karena secara data di waktu itu tidak tercatat di mana-mana. Lanjut, Mbak. Dan dilacak seperti apapun asalnya tetap tidak diketahui. Karena memang beliau tidak pernah kelihatan di Majapahit sama sekali. Lanjut, Mbak. Maka akhirnya Sang Prabu Wikramawardhana meminta agar sang empu diundang ke istana. Karena penasaran sendiri si Prabu Wikramawardhana. Lanjut, Mbak. Dan pada saat awal ketemu dengan Pusupo, Prabu Wikramawardhana cenderung hanya menginterogasi. Yang pertama kali ditanya-tanya dan jawabannya semuanya benar dan memang dia tidak bisa dilacak dari mana asalnya. Lanjut, Mbak. Dan dari hasil interogasi pribadi dianggap bahwa Empu Supo adalah empu yang lugu. Karena seolah-olah dia itu membuat pusaka hanya berdasarkan kebutuhan finansial. Lanjut, Mbak. 56, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran kalau dia berpihak pada Mahaprabu Hayam Wuruk. Jadi tidak perlu khawatir karena waktu itu kan Prabu Wikramawardhana sedang menentang kerajaan pusat. Lanjut, Mbak. Maka dikeluarkan tantangan kepada sang empu oleh Sang Prabu Wikramawardhana. Ditantang untuk bikin pusaka sejenis yang dia pegang. Lanjut, Mbak. Tantangannya adalah membuat pusaka yang mirip dengan Kiai Sengkelat. Yang dia sebut namanya Sengkali. Lanjut, Mbak. Sengkali.
59, maka saat melihat Sengkelat, Empu Supo langsung merasa lega, karena dia bisa melihat langsung bahwa benar Sengkelat ada di Mojopoit Wetan. Lanjut aja dulu, Mbak. Oke. Meskipun Sang Prabu Wikramawardhana menamai pusaka itu dengan nama Sengkali. Tapi karena ya buatan beliau sendiri dan beliau mengenali apa yang beliau bikin. Karena ini udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Ayo, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa keadaan Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun selesai dibacakan. Jadi untuk yang 60 niki Mas, monggo Mas kersa melanjutkan cerita yang tadi atau Mas ada cerita yang lain lagi? Mungkin nambahin dikit yang tadi, Mbak. Jadi ini apa namanya? Aku tuh kan orang yang senangnya berenang ya, Mbak. Jadi aku kan beneran seneng, aku seneng berenang. Makanya aku akhir-akhir ini memang sering latihan renang di kolam renang terdekat gitu, Mbak. Nggih. Sayangnya kolam renang yang di ini kurang lebar gitu loh menurut aku. Jadi kalau lebar dikit kan lebih enak ya, kan kurang dalam gitu. Tuh, aku sangat mengharapkan ada kolam renang yang lebih besar dan free gitu, gratis gitu. Gratis, gitu. Tapi yang harus diingat bahwa aku nggak bisa bikin kolam renang gitu loh, Mbak. Yang karena apa namanya, kalau aku bikin kolam renang tempatku pasti terbatas tempatnya gitu, makanya aku nggak bisa bikin kolam renang. Tapi ya berharap moga-moga alam tuh menyediakan kolam renang untuk aku gitu loh, Mbak. Tapi kolam renang yang aku pengenkan itu yang airnya bersih, airnya tuh bagus. Kalau kelepek kan misalkan aku apa kelepek gitu supaya yang keminum airnya bukan air yang kotor gitu loh, Mbak. Seger gitu Mas nggih. Seger. Dan ini kan menyangkut dari apa namanya keberadaan Amertasari ya, Mbak. Dan karena Amertasari itu anugerah, sebaiknya jangan digantikan PAM. Kalau digantikan PAM, sing kongkonan yang nyuruh Amertasari turun pasti akan ngamuk itu. Dan Amertasarinya sendiri juga pasti akan berusaha kembali ke tempat di mana dia harusnya kembali gitu kan, Mbak. Kan dari Grojogan Sewu ke utara itu ada satu tempat di mana di situ air Amertasari menghilang di situ titik itu gitu. Jadi kalau dia dibuang ke laut maka dia akan kembali ke situ. Akan berusaha cari jalan untuk kembali ke situ, dan itu akibatnya berarti segorong mbah daratan kudu ngono. Dongeng, tapi ya itu tadi aku sih kadang-kadang bingung kan, penyantren tuh terus menganggap ini suatu cerita nyata gitu loh, Mbak. Itu yang bikin bingung itu aja sih. Orang dongeng ngecip itu dianggap cerita nyata gitu. Kalau di selatan juga ada tempat beliau kembali, Mas. Ada, Mbak. Ada. Ada. Tapi yang kasus ini kan kasus utara, Mbak. Nggih. Maksudnya berarti kasus utara itu bukan kasus selatan gitu kan. Ya udah mungkin gitu dulu, Mbak. Karena ini kan kalau cerita terlalu panjang ntar malah dikira beneran lagi sama menyanyi. Dongeng kok dianggap beneran. Oke, karena Mbak Vicky tadi udah nanya di 30, Mbak mau nanya di sekarang atau di nanti? Oming nanti aja. Ya Mas, nanti aja Iya. nggih enak. Oke, Kalau udah saya lanjut slide dulu, Mbak. nggih. Sebentar. 61. Namun karena Empu Supo adalah yang membuat Kiai Sengkelat, maka meskipun dinamakan Sengkali, tetap saja bisa mengenalinya.
Ya dia tahu persis itu apa, pusaka itu apa. Jadi buat orang ngomong namanya diganti seperti apapun ya dia pasti kenal loh dia yang bikin. Ayo, Pak. Nggih. Jadi kayak pusokonya juga kayak kembali ke tuannya ngenten Mas nggih, karena yang bikin Iya. niku nggih. 62, maka tantangan dari sang bukan Mahaprabu. Maka tantangan dari Prabu Wikromowardhana diterima. Kalau Prabu itu adipati ya Mbak berarti. Oke, Nggih. lanjut Mbak. 63, dan besoknya di Bangsal ke Prabon diminta menduplikat sengkelat. Ya bagi beliau gampang-gampang aja, setelah dipegang plak-plak-plak gitu jadi langsung ada dua pusaka, tapi sengkelatnya sing asli udah masuk ke tangannya beliau. Ayo Mbak. Empu Supo sehari sebelumnya sudah mempersiapkan 2 pusaka lain yang dimasukkan ke dalam tangannya. Sehingga pusaka yang asli diambil balik dan yang dua itu untuk menggantikan. Ayo Mbak. Jadi sebenarnya pusaka niku kalau di zaman niku kan tidak ditempang ya Mas nggih, dibuat dengan Mbak. tangan Mas nggih. Nggih. Ya, makanya Nggih. sampai kalau pusaka lama itu bahkan kelihatan ada bekas pejatan tangannya itu kelihatan Mbak, bekas ibu jari jempol-jempolnya itu kelihatan. Nggih. Jadi sama sekali nggak pakai ditempang, ya apalagi kayak dibilang katanya ada reaksi fusi atau apa gitu, kata orang-orang di dongeng negeri dongeng sebelah Mas. Fusion gitu. Oke. 64, kedua pusaka tersebut dibuat mirip dengan sengkelat. Mirip, tapi ada bedanya sih sebenarnya. Sama-sama 13 kan. Lanjut, Oke. Mbak. Yang tadi ini ku 65 ya Mas nomornya. Oke. 66, sehingga saat harus atraksi di depan Prabu Wikramawardhana, tangan Empu Supo lalu menarik Kiai Sengkelat ke dalam badannya, lalu mengeluarkan 2 pusaka baru. Makanya hati-hati kalau misalkan menunjukkan pusaka kepada orang yang benar-benar ngerti gitu. Bisa hilang tekan itu pusakanya. Lanjut, Mbak. 67, hal ini membuat kaget sang Prabu Wikramawardhana karena pusakanya beneran jadi 2 tanpa bahan apapun. Nah, sempat langsung jadi gitu. Lanjut, Mbak. 68, tapi dia tidak tahu kalau sengkelat justru kembali kepada yang membuat. Dia nggak ngerti kalau sengkelat ada di dalam tangannya beliau. Iya, Mbak. 69, sang Prabu Wikramawardhana tidak tahu kalau kedua pusaka baru tersebut tidak ada Kiai Sengkelat sama sekali. Namanya ada di bawahnya. Nanti lanjut aja, Mbak. Kedua pusaka itu dinamakan Kiai Kantar dan Kiai Megantoro. Ya jelas namanya. Nanti lanjut aja, Mbak. Kedua pusaka mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan Kiai Sengkelat. Hampir sama itu berarti tidak sama ya. Lanjut, Mbak. Tapi Kantar punya lambe gajah dan Megantoro tidak punya lambe gajah. Bedanya di situ. Tapi kalau teliti sih sebenarnya beda banget sih. Tapi kalau nggak teliti ya kelihatan seolah-olah sama. Lanjut, Mbak. Jadi punyanya untu aja nggih Mas nggih, nggak punya lambe. Kayak gambar. Aduh. Oke. 73, tapi Megantoro punya Songgo Buwono. Jadi sama dengan sengkelat, arah ininya mendatar. Kalau lambe gajah kan arahnya ke bawah. Lanjut, Mbak. Oke. 74, jadi Megantoro lebih mirip dengan sengkelat daripada Kantar. Dan semuanya sama-sama dari besi Purwosani ya. Jadi agak hitam tapi nggak terlalu hitam banget. Kalau hitam banget kan Balitung. Lanjut, Mbak. 75, tapi Kantar dan Megantoro tidak akan mau kalau dipakai melawan sengkelat. Ya karena bagaimanapun juga sama, yang bikin sama. Lanjut, Mbak. Kalau yang bikin sama nih bisa dibilang saudaraan mereka nih Mas Nis. Ya bisa dibilang begitu, Mbak. Tapi yang jelas ini kan bukan benda mati, Mbak. Walaupun orang mungkin ngertinya itu benda mati. Iya, Mbak. 76, sehingga keduanya akan pasif jika berhadapan dengan sengkelat. Nggak mau bertindak, istilahnya gitu. Milih turu. Iya, Mbak.
77. Saat melihat Kantar dan Megantoro dan Sang Prabu mencoba kedua pusaka tersebut, maka Empu Supo diberi hadiah emas yang sangat banyak. Karena merasa bahwa wah digaweke siji meneh gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan Empu Supo diizinkan pulang. Jadi diizinkan pulang dengan membawa emas cukup banyak. Lanjut, Mbak. Maka Empu Supo lalu menghadap Sang Mahaprabu Hayam Wuruk dan mengembalikan Kiai Sengkelat ke gedung Pusoko. Sehingga oleh Hayam Wuruk juga diberi hadiah juga. Lanjut, Mbak. Bati. Hati ya. 80. Hal itu membuat senangnya Sang Mahaprabu Hayam Wuruk sehingga juga menghadiahi Empu Supo dengan emas yang sangat banyak. Iya, tapi bukan bukan Mas Agung, Mbak ya. Mas Gibran. Lanjut, Mbak. Karena banyak kan jadinya Agung, Mas. Oke. 81. Sehingga Empu Supo bisa lega dan pulang ke rumah. Sehingga dia sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi karena paling tidak dia bisa membawa pusaka bebetnya Majapahit pulang. Lanjut, Mbak. 82. Sementara Kiai Megantoro digunakan untuk mengatasi benda langit yang berbahaya bagi Arcopodo. Nah, berarti kan bentar lagi ada gunanya itu Megantoro. Lanjut, Mbak. 83. Sehingga setelah Sang Prabu Adipati Wikramawardhana berhasil dirukunkan oleh Damarwulan, maka pusaka Kiai Kantar dan Megantoro diserahkan ke Mojopahit. Jadi pusaka bebetnya tambah 2. Lanjut, Mbak. Dua. Jadi bebet nih ke pusokonya nggak harus satu nggak Mas, bisa banyak nih. Bisa banyak. 84. Apalagi setelah Mahaprabu Hayam Wuruk mengundurkan diri dan digantikan Damarwulan. Sehingga betul-betul tidak ada yang kemudian merasa bahwa itu nanti jangan-jangan untuk nyerang tempatku, itu enggak, karena memang sudah digantikan Damarwulan kan. Lanjut, Mbak. Sedangkan Prabu Wikramawardhana anaknya dinikahkan dengan Mahaprabu Damarwulan. Maka tidak ada alasan dari Prabu Wikramawardhana untuk takut kepada Damarwulan. Lanjut, Mbak. 86. Dan Patih Wikramawardhana dijadikan Mahapatih oleh Mahaprabu Damarwulan. Jadi bukan seperti cerita yang beredar terus mereka berantem. Lanjut, Mbak. Jadi belum sempat kejadian berantem sebenarnya nggih Mas nggih, Enggak pernah berantem, Mbak. Nggih, pernah berantem. Cuma nonton ya, gitu Mas nggih. 87. Maka Mojopahit aman seketika. Karena perpecahan di dalam negara sudah tidak ada. Lanjut, Mbak. 88. Dan keberadaan Kiai Megantoro lalu dibawa oleh tim yang bertugas dalam Pamalayu, terutama yang ada di jagat wilangan lain. Karena gunanya untuk mengatur sesuatu yang ada di luar sana. Lanjut, Mbak. 89. Kiai Megantoro digunakan untuk membatasi agar para Sukerto tidak bisa lepas dari jagat wilangannya. Dongengnya begitu, lanjut aja, Mbak. 90. Karena Kiai Megantoro cukup kuat dalam menghalau para Sukerto. Sehingga kemungkinan Sukerto bisa kabur sangat sulit kalau sudah berhadapan sama Megantoro. Karena sudah 90, aku diselamat dulu, Mbak. Semua ini cuma dongeng. Semua ini cuma dongeng. Ingat loh ya, cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya aneh toh dongeng kok dipercaya. Ayo, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, sampun. Nah, kalau yang di 90 nih Mas, Mas kerso cerita Mas. Enggak pada bosan.
Nggih. Kalau Kenten biar Kenten nggih Mas nggih. Oming nanya Kenten. Yang beberapa tanda yang ada di daerah Secobdi niku Mas. Oke. Nggih. Nike yang bisa dilihat di sana nike apa tanda nike yang dipakai untuk masuk ke Kerajaan Mata Batu tapi huruf B-nya nike offside Mas. Nah yang gerbangnya nike kan masih ada di daerah Sekobdi nike atau napi gimana Mas? Masih Mbak, sampai dengan sekarang. Karena kalau diamatin bener-bener di lalu lintas daerah sana itu, kalau yang arah utara selatan tuh kadang-kadang ada kendaraan yang akan hilang sendiri kalau kalau kita waspada Mbak. Bundaran hilang sendiri Mas. Oh kendaraannya. Oh Ya, hilang. nggih. Kalau tetap muncul sendiri di situ. Hmm. Ke arah selatannya gimana? Utara selatan. Oke. Terus Mas, eh, apa adanya 1 meter bagian jalan yang di daerah Sekobdi niku yang jadi titik masuknya Mas ke Kerajaan Mata Doremi niku Mas. Tapi tanpa mie rebus nih Mas. Karena kemarin membahas mie. Lebarnya iya 1 meter Mbak. Kalau panjangnya mungkin sekitar 4 sampai 5 meter ya. Jadi kira-kira ya naik 2 mobil bisa plus bareng gitu loh. Hmm. Cuma di kita itu sih. Hmm. Hmm. Keren sekali tempatnya. Tapi kalau Kenten Mas, kalau aturan langkahnya kan Mas pernah cerita nggih. Aturan langkahnya atau kecepatannya di titik niku harus tepat kan juga Mas nggih. Atau gimana Mas? Itu sudah Mbak, ada dalam aturan yang kemudian didokumentasikan menjadi sesuatu hal yang penting gitu loh. Jadi ada ya pokoknya kalau kalau paham sih berarti 17 Agustus 1945 gitu kan itu tandanya apa gitu. Aku nggak bisa ngomong banyak Mbak kalau itu Mbak. Karena berarti itu buka jam sama buka ininya itu. Buka waktunya kapan sama harus berapa kecepatannya kelihatan di situ. Nggih. Langkahnya berapa jelas kelihatan. Nggih. Nggak Nanti bisa. diteran lagi Mas nggih. Hmm. Nggih. Nggih, nggih. Hmm. Keren sekali. Tapi Mas, kalau namanya Panembahan Pringgoloyo itu kan tadi Mas cerita kalau ada apa nama Pring kan Panembahan Pringgoloyo, Pring Go Loyo atau gimana Mas? Dipotong-potong gitu ada artinya atau gimana Mas? Tadi potong-potong bisa berarti banyak Mbak prank Tinggoloyo bisa begitu juga atau prank go goloyo gitu. Banyak sih Mbak, tapi kan itu nama orang ya, jadi aku kurang paham ya kenapa kok memilih nama itu gitu loh. Tapi kalau boleh tahu siapa sebenarnya nama aslinya atau perlu diartikan nggak nih Mas? Panembahan Ya, Pringgoloyo gitu. Karena kan kalau nama Loyon itu kan selain loyo bisa loyo karena capek, memang capek kan Mas. ya tapi bisa juga berarti praloyo atau Mbak. Makanya aku tidak berani banyak ngomong, cuman yang jelas beliau menggunakan nama itu karena beliau mendapat tugas di masa depan toh Mbak. Makanya beliau masih hidup sampai hari ini di daerah Scooby-Doo. Kayaknya Scooby. Sekobdi Mas. Kalau Mas nyebutnya Scooby-Doo, kalau Omeng Sekobdi. Oke. Jeng, jeng, jeng. Jo, mau nanya sekarang. Satu saja. Oh iya. Nanti katanya di 100 Mbak Jo mau nanya Mas. Omeng Oke. kayaknya niku manten Mas. Kita lanjut ke slide mawon nggih Mas. Ya. Oke. Oke, 91. Dan ketika batas dari Megantoro sudah berhasil dibuat, maka Kiai Megantoro dikembalikan ke Arcopodo.
Cuman di mana aku tidak tahu. Lanjut, Mbak. 92, tapi sering digunakan untuk menangkis benda yang berbahaya terhadap arthropoda. Yang jelas pasti yang megang orangnya ngerti, bukan orang yang hanya rumangsa bisa ning ora iso ngrumasani. Lanjut, Mbak. Nah, niki yang mungkin jadi ikutan bikin bingung sampai para peneliti yang di negeri sebelah, di negeri dongeng sebelah itu, Mas. Karena tata suryanya dipercepat jadi 3,67 kali. Mereka bingung penyebabnya apa. Apa karena ini, Mas? Mereka tuh kan banyak bicara yang ini tau, Mbak, yang orang ben kaget tapi kalau diminta pembuktiannya kan ra iso. Nggih, Mas. Mereka sering ngomong wong Jawa tak ada gadok tapi mereka sendiri kan ngono tau, Mbak. Nggih, Mas. Iya. Nggih. Mata ate nggak gatuk katanya Mbak Jo. Iya. Berarti nggak gadok itu. Tapi terus apa mengeluarkan teori macam-macam yang aku ora percaya. Itu, Mbak. Nggih, Mas. Oke, kita lanjut. Dan Megantoro dipegang oleh Kilura Sapu Jagat. Pantesan aku nggak tahu tempatnya di mana karena yang megang bukan aku tau, Mbak. Yang megang itu Kilura Sapu Jagat. Lanjut, Mbak. Oke. 94. Hal ini karena Kilura Sapu Jagat memerlukan Kiai Megantoro untuk membatasi gerak dari para Sukerto. Dan nantinya untuk ya namanya butuh nyapu tuh nanti ketika jamur di pemetu gitu. Lanjut, Mbak. 95. Dan Kiai Megantoro juga yang digunakan Jolo Langit. Yang jelas itu kalau itu dipasang, kalau ada pesawat kena itu ya jatuhnya mundur sih, Mbak. Ya, yuk lanjut, Mbak. Nggih. Jadi kayak seolah menabrak sesuatu yang besar genten Mas. Keras genten nggih. Yang jelasnya sih kayak dipindah ke arah ke belakang gitu. 96. Dan hasil dari Jolo Langit adalah mendekatnya jagat wilangan yang nantinya untuk tinggal para Sukerto. Udah, nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. 97. Dan Kiai Megantoro yang dibuat Empu Supo inilah yang nantinya juga digunakan memunculkan Puspo Tajem. Makanya tim pengalih perhatian harusnya sudah muncul loh, Mbak. Bikin geger wong sak donya gitu. Lanjut, Mbak. 98. Karena jika Puspo Tajem kurang jelas, maka Megantoro bisa digunakan mendekatkan sang Puspo Tajem. Supaya ini apa, kelihatan dengan jelas bahwa loh, itu beneran ada gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Jadi bukan arthropoda yang ditarik, tapi lintang kemukusnya yang ditarik. Ya, walaupun ukuran lintang kemusuhnya lebih besar, tapi yang ditarik yang lebih besar malahan, Mbak. Lanjut, Mbak. Mungkin enggak karena kalau yang dibilang akan ada 2 matahari nih Mas, karena saking terangnya gitu. Oh, enggak, Mbak. Enggak, Karena nggak mungkin nggak boleh ada sengenge kembar, Mbak. oh nggih. 100, sehingga batas kolobendu bisa ditentukan dengan mendekatnya lintang kemukus. Ya, oke, berarti sudah 100. Mbak Jo, dari monggo kalau mau ini. Sebentar Mas. Oke, yuk. Selamat malam Mas. Ya, Mbak. Capek nih. Nganggur itu capek ya Mas. Iya, Mbak. Capek dan ngantuk. Niku Mas, tadi kan Mas ngendika soal bambu niku kan. Nah, saya kan punya tanamannya bambu itu Mas, dan memang berkelompok, terus satu rimbunan besar niku loh Mas. Terus yang menunjukkan tegak tinggi niku. Nah, itu apa? Memang sesuatu apa ya? Atau representasi sesuatu yang memang berkelompok dan yang tegak tinggi gitu Mas. Iya. Iya, Mbak. Memang harusnya melambangkan seperti itu. Contohnya lemariku, Mbak. Lemariku juga tegak tinggi dan ada rata-rata gitu kan, Mbak.
Nggih. Lemari Ini apa, piring bambu. kabinet juga begitu kan, Mbak? Nggih. Ini nih ada ruas-ruasnya gitu kan Mas. Nggih. Heeh, ada ruas-ruasnya. Eh, lemari piring kabinet atau lemari arsip juga gitu kan, Mbak? Nggih. Nggih. Tapi jangan diperbesar ya, Mbak ya, ukurannya ya. Masukkan lemari arsip aja gitu. Jangan dibayangin sampai 100 meter atau gimana gitu aja, Mbak. Jangan. Heeh. Susah nanti kan. Susah Apa? ngeliat, susah. Terus lihat batas-batasnya juga jangan dilebarin. Udah, pokoknya anggap aja Nggih. lemari arsip. Berarti Gitu. nggih. Berarti gede-gedein kan makin nggak kelihatan kan. Iya, Mbak. Ya, udah. Tangga bambunya. Oh, udah. Semua bambu-bambu dibawa mau main ke sini. Coba. Juga ada bambunya, Mbak. Tangganya Mas tuh, tangga bambu Mas. Oh iya. Ini juga ada bambunya. Udah. Udah. Oh iya. Ya. Nah, itu kan bambu niki kan tadi kan masih sampun ngendika ya yang kadang dipakai untuk ini contohnya tangga, terus kadang gotek, kita apa bahasa Indonesia ini Joran. ya gotek Apa itu? ya itu dah pokoknya angkat gitu, terus kadang dipakai yang bendera, terus nah kalau di sini tuh biasanya juga dipakai untuk umbul-umbul gitu loh Mas. Hmm. Umbul-umbul aja nggak usah itu, umbul-umbul yang menandakan kebesaran sesuatu gitu atau perayaan yang besar gitu kan Mas. Nah, apakah itu yang dikehendaki sama Panembahan Pringgoloyo ini Mas? Atau hal yang lain gitu? Atau membuat pring menjadi loyo apa gimana gitu? Ini Mbak, kalau kalau pemasangan umbul-umbul itu biasanya hampir serempak loh, Mbak, hampir bareng. Tapi biasanya eh, masangnya bisa mungkin selisih berapa hari, ada yang mungkin lebih awal gitu. Tapi Mbak, yang namanya umbul-umbul itu biasanya nanti begitu sudah selesai acara diturunkannya bareng, Mbak. Ah, nggih. Masangnya bisa nggak bareng, bisa mungkin sana dulu, sini dulu, sana dulu, atau kirim bisik, atau belakang rumah dulu, atau depan rumah dulu gitu, atau kota lain dulu gitu. Tapi diturunkannya pasti bareng, Mbak. Beres-beresnya sekalian kan gitu Sekalian. ya Mas? Iya, mm-mm. Ya, biasanya pasti barengan gitu. Ya seperti misalkan tangga itu, misalkan dipasang untuk manjat ke tempat yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau sudah nggak diperlukan, biasanya posisinya nggak berdiri, Mbak. Biasanya posisinya tidur, Mbak. Aku jarang lihat orang nyimpen tangga berdiri itu jarang, Mbak. Biasanya tidurin biasanya. Kan yang dipakai steger itu juga bukan bambu. Kadang pakai bambu, Pakai steger. steger. Dan nyimpennya juga pasti ditidurin tuh. Iya, kalau diberdiriin terlalu kan ganggu. Iya. Kalau diberdiriin ganggu. Iya, ganggu apa makan tempat gitu. Ya sesuai Tempat juga kebutuhan. dimakan, Mbak. Bambu bisa makan, waduh. Gawat itu. Nggih. Yang tadi itu Mas, kalau yang lagunya Mas itu, lagunya Mas, lagu yang zaman dulu tuh, yang pring, karena kan itu kan kadang nggak jelas gitu loh Mas, kayak karena masih kecil kan kadang banyak kata-kata yang Banyak nggak, arti. nggih. Itu Seperti sebenarnya kalau di Jogja kan ngomongnya pring reketek Gunung Gamping gempal. Kalau di Semarang kan pring reketek Gunung Gamping ambrol. Gitu, Mbak. gunung Beda. Gamping Mas. Gunung Gamping. Nggih. Nggak Di dibikin semen gitu Mas. Oh, enggak kalau betul, Mbak. Ini Gunung Gamping baik. Karena Gamping itu kalau orang Jawa kadang-kadang nyebutnya identik dengan kata gampang yang sekali gitu loh, Mbak. Gampang sekali gitu. Gamping pol gitu. Gamping, nggih. Ya. Guampil kadang kan, guampil itu kecil gitu. Gamping pol. Gampang. Gampang. Bisa ngerjain kuinda, oh gamping banget gitu kan. Gampang banget.
Oke. Berarti Niku juga yang bikin apa namanya gamping banget Ya, sampai nggak ada tanda-tanda apapun bledos gitu Mas Nggih. enggak gempale Gempale. gamping Iya, ya. bagaimana Mbak? Kalau sudah ada reketek kan, kalau sudah ada reketek ya berarti ini, ya berarti Arab Ambrol. loyo. Prengias di Arab sing Arab jeng Arab loyo Mbak. Arep ngantuk, nggih. Iya. Lagian udah lama mungkin ya, kesian kan Mas berdiri udah lama kan, udah duduk udah capek mungkin kan. Iya, iya Mbak. Jadi ini apalagi kalau apa namanya suruh hormat apa siaga apa namanya kalau orang baris itu ya semuanya kuwi berdiri tegak terus lama-lama capek Mbak. Nggih. Siap gerak gitu Iya, kan. sudah waktunya istirahat. Berarti lebih ke niki nggih Mas, nggih memang niki asmanipun Panembahan orang kan gitu loh. Pringgoloyo. Berarti lebih ke mengarah ke loyo, lebih representasi ke loyo banyak ya Mas. Saat ini paling enggak gitu kan. Sesuai tugas beliau. Yang jelas nama itu nama jabatan sih Mbak, bukan nama asli sih. Karena itu ada tugas ketika beliau di waktu itu diberi tugas untuk ke masa depan. Makanya dalam cerita Panembahan Pringgoloyo itu kan sempat menghilang dari hadapan Mangkubumi Sukowati tau Mbak. Udah Mbak, gak usah terus ke cerita nih. Udah barbar. Nggih kok saya sampai nungguin lanjut kok enggak. Oh iya ya. Ya. Nggih sama Mas. Jadi tak pikir Mas, oh iya. Nggak sama motor Mas. Lalu ceton nanti. Oke. Padahal nanti pikir beneran. Sini Mbak sini. Oke. Nggih Mas, matur nuwun Mas untuk jawabannya. Kita kembali ke slide nih Mas. Iya. Asik, ini bisa cepat. 101. Dan lintang kemukus akan dibuat sejelas mungkin sebagai tanda berakhirnya zaman Kolobendu. Artinya di zaman itu akan ada banyak perubahan. Orang tidak melulu apa-apa tuh ada hukuman gitu yang dipikir. Lanjut Mbak. 102. Tapi Megantoro juga bisa digunakan membuat benda yang seolah-olah jauh jadi terlihat dekat. Jadi apa namanya hampir kayak berfungsi kayak teleskop gitu. Lanjut Mbak. 103. Jadi Kiai Megantoro sangat penting artinya dalam berjalannya zaman dan berlangsungnya Cokro Manggilingan. Karena dia harus bisa membuat suatu tanda-tanda zaman yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Lanjut Mbak. 104. Tapi ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Nah, itu yang paling penting gitu. Lanjut Mbak. 105. Rawuhipun Sang Megantoro, arso mertandani kandhasipun Kang Kalosubo amargi saged angrawuhaken Sang Puspa Tajem Kang andamel sengseming pangeksi saha nimbulaken rawuhipun Sang Dewi Angin-Angin Kang tansah arso netepi darmanipun anggenipun andamel kamulyanipun Tribhuwana. Artinya sudah disampaikan dan ini semua cuma dongeng. Jadi percaya. Gitu Mbak, mungkin gitu cukup. Monggo. Sampul, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan Mas dari dongengnya. Nggak ada. Sampul. Ini kalau putus gini ini nyambungnya pakai apa sih Mbak? Bisa pakai gipsum Mbak? Ya enggak bisa Mas, enggak nempel dia kalau pakai gipsum. Nasi aja. Kata Mbak Jo pakai nasi coba Mas. Oh iya, coba dicoba. Kayak nempel kertas nih kan kalau pakai. Pas ini loh Mbak, pas 3 ke bawah gitu loh maksudnya. Gitu, tapi kan kalau niku misalnya nggak ditempel kan malah bagus kan Mas. Mas bisa jadi punya tempat renang yang lebih luas, lebih kalem kan.
Nggih, Mas. Oke. Nike manten, Mas. Oke, Kita Mbak. tuh live kita malam ini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah anda melayuning pangisi sesemipun sedaya kang dumadi tansah suka anenggoranipun kang kala suba kagem rasa suka raharjo kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner ini semua cuman dongeng. Jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang nonton tayangan rekamannya. Saya dengan Uming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna, jangan diingat tiap Rebu, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan, salam Kamu dengar saya. berdoa.